Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama melanjutkan pengajian tajwid seputar makhrajul huruf dan sifatul huruf. Pengajian sebelumnya kita telah sampai pada huruf dzal, huruf ra ya. Huruf ra. Sekarang mari kita lanjutkan huruf za. Za ini adalah huruf yang paling kaya nama, yang paling banyak namanya. Dia memiliki nama 4, yaitu za dengan tambahan hamzah setelah alif, za, hanya za dengan alif saja. Kemudian zai atau zayun gitu ya, harfuz zai ya. Za, alif, ya begitu. Kemudian yang terakhir zai. Untuk yang biasa dipakai di Indonesia itu ya za gitu ya. Sedangkan orang-orang Arab lebih banyak memakai harfuz zai. Makhraj huruf za. Huruf za keluar dari ujung lidah dengan sela antara gigi tengah dan gigi tengah atas. Sela antara gigi tengah atas dan gigi tengah bawah. Semakhraj dengan sin dan shad. Ini kalau dirasa-rasakan az itu betul-betul ada di pojok lidah, ada di sela antara gigi atas dan bawah. Tapi apakah lebih dekat ke atas ataukah ke bawah? Kelihatannya ini posisinya pas di tengah-tengah ya. Atau lebih dekat ke gigi bawah. Ini kan shad, za, sin ya. Untuk shad lebih mendekat ke gigi atas. Sin ada di tengah-tengah. Kemudian za lebih dekat ke gigi bawah ya. Adapun sifat-sifatnya, huruf za memiliki 6 sifat. 5 sifat pokok, yaitu jahar, nafas ditahan, rikhwah, suara dialirkan, istifal, pangkal lidah tidak dinaikkan, infitah, ujung lidah tidak melekat ke langit-langit, ismat, keluarnya huruf dengan lambat, tambah 1 sifat, yaitu sofir, yakni suara disertai dengan siul. Perhatian khusus untuk za. Dalam mengucapkan huruf za yang harus dijaga secara khusus ialah makhrajnya. Jangan sampai berada persis pada makhraj sin dan shad. Karena perlu difahami bahwa meskipun za, sin, dan shad itu semakhraj, namun khusus huruf za ini ujung lidah lebih dekat pada gigi bawah dan lebih ke belakang sedikit dibanding sin dan shad. Jadi seluruh huruf-huruf yang dikatakan makhrajnya sama, ternyata ya ada beda-beda pada cara kerjanya dan lebar sempitnya lidah yang mengeluarkan makhraj itu ya, seperti itu ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah sifat rikhwahnya. Apabila za disukun apabila za disukun jangan sampai ada suara yang tertahan. Ya, seperti ada hamzah di akhirnya. Umpamanya mengucapkan az, jangan sampai az ya. Yang ketiga sifat sofirnya, jangan sampai menghilangkan siulnya. Sebagaimana sering dilakukan kebanyakan baca Al-Quran.
Tetapi harap difahami bahwa sofirnya atau siulnya sin, sod, dan za itu berbeda satu sama lain. Siulnya za mirip dengan suara gerombolan lebah gitu ya. Az ya. Nomor 4, pengucapan huruf za perlu keseriusan. Kalau tidak serius, maka huruf ini tidak akan keluar dengan sempurna. Umpamanya orang mengucapkan ya azizan hakima, ya kalau tidak bersungguh-sungguh ya akan keluar azizan hakima, azizan ya. Ya, ini ada latihan-latihan. Pertama, zazizubaz, zuzan zanizaz naminal muzni mazizan zaniza. زرع يزرع زرعا ومزرعا فهو زارع وذاك مزروع ازرع لا تزرع مزرع مزرع مزرع. Latihan Al-Qur'annya. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Fatir ayat 18. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Surat Al-Zalzalah ayat 1. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Waqiah 69. Ya. Demikian yang sering kita dengarkan adalah za itu kurang ada sofirnya ya. Ya, dan pojok lidah itu kurang pada posisinya sehingga menjadi wala taziwaziratu ya idza zulzilatil, harus wala tazir wa ziratu wizra. Selanjutnya huruf sin. Sin namanya satu ya, sin gitu aja ya. Makhrajnya sama dengan za tadi ya, yaitu di sela. Pojok lidah diposisikan di sela antara gigi tengah, atas dan bawah. Sifat-sifatnya sin memiliki sifat 6 ya, yaitu hamas, nafas dialirkan, rikhwah, yakni suara dialirkan, az bukan az ya. Istifal, yakni pangkal lidah tidak dinaikkan ke langit-langit, bunyinya kalau fathah za bukan zo. Infitah, ujung lidah tidak melekat ke langit-langit. Ismat, yakni keluarnya huruf dengan lambat. Sofir, ini siul yang menyertai keluarnya huruf. Jadi karena sin, sod, dan za ini keluar dari sela antara gigi atas dan bawah sehingga terkesan huruf itu nyepit gitu ya. Cepitan itulah yang menyebabkan adanya siul. Untuk sin ini agak diumpamakan dengan suara belalang gitu ya. Jadi sama-sama siul. Untuk za, sod, dan sin itu ada perbedaan. Dengan perhatian khusus untuk huruf sin. Pertama, sifat hamas dan sofirnya harus betul-betul dijaga. Ketika mengucapkan huruf sin, nafas dan siul harus betul-betul ada. Siul huruf sin berbeda dengan siul sod dan za ya. Untuk sin ini menyerupai siulnya belalang.
Ya, latihannya. Sesi subas. Perhatikan apakah umumnya orang baca Al-Quran itu sudah seperti itu. Apakah Bismillah, Bismillah, bukan Bismillah. Mestinya ya Bismillah. Ya. Susan sanisas naminal musnima sisan sanisa. Tasrif sami'a yasma'u sam'an wa masma'an fahuwa sami'un wa dhaka masmu'un isma' la tasma' masma'un masma'un masma'un. Kalau ayat Al-Quran ini ada ayat di surat Yusuf ayat 47. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simani يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يتقون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Berikutnya huruf shin. Shin namanya satu ya, shin. Makhrajnya huruf shin keluar dari tengah lidah bagian atas, tengah tapi punggungnya gitu atasnya ya, dengan langit-langit atasnya. Semua makhraj dengan huruf jim dan ya. Adapun cara kerjanya ialah tengah lidah diangkat ke atas sampai mendekati langit-langit, agak ke bawah sedikit dibanding dengan makhrajnya jim. Kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas. Sifat-sifatnya hamas, suara nafas mengalir, ikhwah, suara mengalir, istifal, tipis yakni pangkal lidah menurun, infitah, pojok lidah tidak melekat ke langit-langit, ismat, perjalanan huruf lambat, tambah lagi tafasyi, yakni keluarnya huruf disertai dengan angin yang menyebar di atas lidah. Ya. Perhatian khusus untuk shin. Pertama, makhrajnya. Ya, bagi yang masih belajar itu biasanya ya shin dengan sin itu ya tidak ada beda ya. Ya harus betul-betul beda karena ya beda makhraj ya. Shin itu di tengah lidah sedangkan sin tanpa titik itu di pojok lidah. Kemudian yang kedua sifat tafasyi. Nah, tafasyi ini juga agak sulit bagi yang masih awal-awal gitu ya. Dikeluarkan dengan menyebarkan angin di atas lidah. Yani bibir ini tidak ikut berperan ya. Jangan dikasih mencucuk begitu ya. Justru untuk mudahnya keluar tafasyi ini ya bibir bawah itu diturunkan ya, didomblehkan syah ya. Untuk sifat tafasyi ini pernah ada kritikan dari guru-guru besar Al-Quran di Mesir ya. Mereka mengatakan bahwa masih banyak adanya orang-orang yang mengeluarkan tafasyi itu berlebihan. Jadi mestinya hanya keluar di atas lidah kok sampai sepenuh mulut syah ya. Ya cukup syah ya.
Tempat selanjutnya latihan syashishu bash shushan shani shash naminal mushni mashishan shani sha. Tasrifnya syakara yashkuru syukran wa mashkaran fahuwa syakirun wa dhaka mashkurun ushkur la tashkur mashkar mashkar mishkar. Ayat Al-Quran وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Selanjutnya huruf sad. Namanya sad. Makhrajnya pojok lidah diposisikan di sela antara gigi tengah atas dan bawah. Sa. Jadi posisi ada di antara gigi atas dan bawah, tapi lebih dekat ke atas. Sifatnya pertama hams, nafas dialirkan. Rikhwa, suara dialirkan. Isti'la, pangkal lidah naik ke atas sehingga suara menjadi tebal. Sa. Ya, isti'la berkali-kali saya sampaikan bahwa bunyi isti'la itu a, bukan o. Sa. Ya. Kemudian pojok lidah tidak melekat, berarti infitah. Kemudian perjalanan huruf lamban. Ini ismat. Yang terakhir, yang keenam adalah safir. Nah, safir ini berbeda dengan safirnya sin dan safirnya za. Untuk sad ini katanya lebih menyerupai ke suara angsa, sad, ya. Di antara yang perlu diperhatikan mulai dari makhraj dan sifatnya, yaitu pertama penebalan sad, ya, itu bunyinya yaitu tadi o, bukan o, ya. Nah, di sini ada sebagian banyak, ya, pemula-pemula atau orang yang belum belajar tajwid dengan sungguh, itu mengucapkan sad itu mencucu, ya. Lah, apakah benar mengucapkan sad dengan moncong atau mencucu itu, ya? Coba kita perhatikan makhrajnya tidak menggunakan bibir. Makhrajnya menggunakan pojok lidah dengan sela gigi atas dan bawah. Kemudian tebalnya menggunakan pangkal lidah. Itbaqnya pojok lidah melekat ke langit-langit. Seterusnya tidak ada hubungan dengan bibir. Jadi mengucapkan sad itu ya sa, bukan so. Ya. Ya, sekarang latihannya. Sa si su bas.
apabila ada nun mati bertemu shad, nun mati atau tanwin bertemu shad, maka dengungnya menebal. Song, ya, song, ansor, ya. So, song, sani, sas, na minal muslima, si, song, sani, sa. Ya. Selanjutnya anunya apa? Tasrifan. Sabara yasbiru sabran wa masbaran fahuwa sabir wa dhaka masburun isbir la tasbir masbar masbar misbar. Kalau ayat Al-Quran pertama surat Al-A'raf ayat 176, faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Selanjutnya makhraj huruf dhad. Namanya dhad. Makhrajnya di tepi lidah, bisa tepi kanan, bisa tepi kiri, bisa tepi dua-duanya. Bekerja dengan gigi-gigi geraham yang ada di atasnya, dengan cara gigi itu bertemu dengan tepi lidah satu persatu, tidak spontan langsung 3 plek, tapi 1, 2, 3 gitu ya. Itulah yang menyebabkan dhad itu makhrajnya molor ya. Untuk sampai keluar huruf itu dengan cara molor, dhad, 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 bukan dhad gitu, tapi dhad ya. Ya, pakai tepi kiri lebih mudah daripada kanan. Namun dalam masalah makhraj ini, ada orang yang mengucapkan dhad itu kok pipinya membenjol. Umpamanya pakai kiri, benjol kiri, pakai kanan, benjol kanan. Nah, ini tidak betul ya. Mengapa? Karena dhad itu kerjanya dengan gigi-gigi yang ada di atasnya. Nah, kalau lidah membenjol keluar, nah itu kan bisa nggak ketemu gigi akhirnya ya. Begitu ya. Kemudian jangan sampai pindah makhraj ke depan, karena ada orang yang membaca dhad itu pakai pojok lidah ya, dhad, dhad, wah, ghairil maghdubi, bahkan pojok lidah itu ditemukan dengan bibir ya. Jadi maghdubi walau bol, itu tidak betul ya, sangat tidak betul, jelek sekali. Ya. Sifat-sifatnya. Pertama hamas. Dhad itu apa? Jahar. Ya. Angin tidak mengalir. Kemudian kaitannya dengan suara mengalir. Rikhwah. Ini yang sangat mungkin menimbulkan pertanyaan, bagaimana mengucapkan dhad suara mengalir? Apakah dhad gitu? Walau ya tidak ya. Ya, mengalir tanpa ngopos ya. Ya, seperti orang mengucapkan huruf zal, az ya, mengalir tetapi tidak disertai angin. Angin masih ada di dalam mulut ya. Dhad itu mengalirnya seperti mengalirnya cairan yang kental
Jadi mengalir secara perlahan-lahan. Jadi seperti ini, bukan walawwal. Tidak betul kalau mengucapkan dot suara tidak mengalir. Umpamanya walawwal. Hanya makhrajnya saja yang molor, tapi suara hampa. Walawwal, tidak benar. Walawwal, itu ya. Sifat berikutnya adalah isti'la, pangkal lidah menurun sehingga suara jadi tipis. Itbaq, pojok lidah melekat ke langit-langit. Ismat, perjalanan huruf lamban. Kemudian sofil, yaitu siul. Ya. Dalam pengucapan huruf dot ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai makhrajnya pindah ke depan tadi ya. Kemudian jangan sampai rikhwahnya tidak ada. Jadi ini dua yang membuat molor itu ya. Pertama, perjalanan untuk menuju makhrajnya itu molor. Walau Allah. Kemudian setelah jadi dot ya, kalau disukun keluar rikhwahnya walau ya. Tapi waduh, ini tadi ada kesalahan ya. Dot itu kok ada sifat sofir ya. Tidak betul. Dot itu sifat yang kelima adalah istitolah. Istitolah itu suara makhrajnya memuai. Itu jangan terlalu lama, jangan walau itu ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa panjang istitolah itu ya sekitar 1,5 harokat, 1,5 harokat ya. Jadi nggak panjang-panjang ya. Ya, coba sekarang kita latihan. ضبن من المضن مضيضا ضنيضا ضرب يضرب ضربا ومضربا فهو ضارب وذاك مضروب اضرب لا تضرب مضرب مضربون. Ya, tadi kan saya jelaskan istitolah jangan terlalu lama. Ya, menyesuaikan dengan kecepatan bacaan. Makanya dharaba yadribu sudah. Nah, dharaba yadribu dharban wa madroban fahuwa. Seperti baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim walad. Terlalu lama ya. Orang itu sekedar menunggu ketemunya gigi-gigi dengan lidah. Ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 29. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai' ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.